Hello everyone, perkenalkan nama saya Sardia dengan nomor induk mahasiswa 22090-3500053 dengan nomor urut 04. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video, yaitu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah teori ekonomi makro, di mana saya mengangkat studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini tujuan saya adalah semoga dapat memberikan manfaat dan edukasi bagi yang menonton, dan selamat menyaksikan. Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita, mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Dan mari kita lihat bersama, resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia, dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, dan tidak bisa dikalkulasi. Salah satu studi kasus atau permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menimbulkan berbagai tantangan bagi perekonomian Indonesia, seperti penurunan permintaan, gangguan rantai pasokan, peningkatan pengangguran, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Pandemi ini juga telah mempengaruhi kinerja fiskal dan moneter negara, serta menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan dan makroekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas kesehatan dan fiskal yang terbatas. Pandemi COVID-19 juga telah mengganggu aktivitas produksi, perdagangan, investasi, pariwisata, dan mobilitas manusia, yang berdampak pada penurunan permintaan agregat, penawaran agregat, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan tantangan baru bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada iklim, karena meningkatnya risiko kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, mencapai rata-rata 5,3% per tahun pada periode 2010 sampai dengan 2019. Namun, pandemi COVID-19 telah menghantam perekonomian Indonesia secara parah, menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar minus 2,7% pada tahun 2020, yang merupakan pertama kalinya sejak krisis moneter pada tahun 1998. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di Indonesia. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia melalui beberapa saluran, antara lain penurunan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan mobilitas, penurunan permintaan domestik dan eksternal, gangguan rantai pasokan global atau penurunan investasi dan pariwisata, serta peningkatan beban fiskal dan utang pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau yang dikenal dengan BPS pada kuartal 3 2020, semua komponen permintaan agregat mengalami kontraksi, yaitu konsumsi rumah tangga minus 4,4%, konsumsi pemerintah minus 6,89%, investasi minus 6,48%, dan ekspor minus 11,13%, serta impor minus 18,88%. Sektor-sektor yang paling berdampak oleh pandemi COVID-19 adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, serta sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi. Sementara itu, sektor-sektor yang relatif
bertahan terhadap pandemi COVID-19 adalah sektor pertanian, sektor informasi, dan sektor komunikasi, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Pandemi COVID-19 juga menantang upaya Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa indikator SDGs yang terancam tidak tercapai akibat pandemi COVID-19 antara lain pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tindakan iklim. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia meningkat dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020, yang berarti ada penambahan sekitar 2,76 juta orang miskin. Angka pengangguran juga meningkat dari 5,28% pada Agustus menjadi 7,7% pada Agustus 2020, yang berarti ada penambahan sekitar 2,67 juta orang pengangguran. Selain itu, pandemi COVID juga berdampak pada penurunan kualitas pendidikan akibat pembelajaran jarak jauh serta peningkatan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran sampah dan penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian atau cara mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Yang pertama, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 secara efektif dan efisien dengan meningkatkan kapasitas kesehatan, mempercepat vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, melakukan stimulus fiskal dan moneter yang tepat dan proporsional dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian, memberikan insentif dan fasilitas kepada sektor-sektor produktif yang strategis. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga 30 November, bahwa realisasi belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PCPN mencapai Rp 579,78 triliun atau 86,4% dari pagu 669,92 triliun. Belanja terdiri dari belanja kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi, dan dukungan sektor prioritas. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI juga telah memberikan stimulus moneter berupa penurunan suku bunga acuan, relaksasi kebijakan makroprudensial, pembelian surat berharga pemerintah, serta penyediaan likuiditas dan fasilitas pinjaman kepada perbankan dan korporasi. Yang ketiga, melakukan reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berwawasan hijau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong inovasi dan digitalisasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Omnibus, dan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan pendekatan bisnis sebagai biasa dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Serta untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, sektor kelistrikan akan memainkan peran sentral dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang keempat, melakukan reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berwawasan hijau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong inovasi dan digitalisasi. Tadi pembahasan saya mengenai studi kasus dan cara mengatasinya. Semoga melalui pembahasan video yang saya bawakan bisa memberikan manfaat berupa edukasi bagi teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.